Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan tanpa uzur, yang apabila 3 kali kita tinggalkan berturut-turut dengan sengaja, maka kita dijatuhkan ke dalam kumpulan atau kelompok orang-orang kafir, yakni ibadah salat Jumat ini. Kita semua berharap semoga ibadah salat Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus beri kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah salat Jumat kita ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, penuntutnya para nabi dan utusan, khatamul anbiya wal mursalin, nabi yang telah mengorbankan seluruh potensi dalam dirinya untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, untuk membawa hidayah, nur yang terang benderang yang bisa menghilangkan zulumat atau kegelapan yang ada dalam hati kita ini. Sehingga alhamdulillah kita yang jauh dari pelosok Arab, kita yang jauh daripada tanah Makkah, kita pun mendapat percikan nur hidayah tersebut yang dimujahadakan atau yang diupayakan, yang diusahakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yakni nur Islam. Inna dinna indallahi Islam. Semoga kita semua istiqomah dalam iman dan Islam kita ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia kali ini, kami mengajak utamanya kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita berusaha, berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, dan kita juga berusaha untuk senantiasa meninggalkan segala apapun bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kecil apalagi yang besar, terkala kita sendiri atau di tengah keramaian, saat kita berada di kota ataupun di desa, di mana saja, kapan saja, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita berada di awal bulan Rajab ini. Mudah-mudahan bulan Rajab ini kita mendapat keberkahannya sehingga kita lebih tertata menuju ke iman dan amal-amal yang sempurna untuk menyambut datangnya Sya'ban dan yang terpenting datangnya bulan Ramadan yang sangat mulia nanti. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk kembali mengupgradekan, kembali merefresh, kembali mengatur dan merubah cara pandang kita tentang siapa diri kita ini dan apa sesungguhnya kehadiran kita di alam dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang Allah titipkan kita sebagai seorang petani, mungkin kita Allah titipkan sebagai orang nelayan, mungkin Allah amanahkan perdagangan sebagai mata pencaharian kita, mungkin kita sebagai seorang bisnismen, mungkin kita sebagai seorang pejabat. Apapun profesi kita di atas alam dunia ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melalaikan dan melupakan sesungguhnya tugas kita datang ke alam dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yang berkhutbah, jamaah sekalian mendengarkannya, dan semua manusia datang ke dunia ini
bukan keinginan kita, bukan keinginan orang tua kita, apalagi keinginan teman dan saudara kita. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya hadir ke dunia ini, namun Allah tidak mengirimkan atau memberikan anak kepadanya. Banyak orang tua yang tidak ingin agar anak datang ke dunia ini, berusaha untuk mencekiknya, berusaha untuk membunuh cabang bayinya, tapi akhirnya datang juga ke alam dunia ini. Maknanya hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, manusia yang ada di dunia ini, datang ke dunia ini bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita semua datang ke dunia ini dihantar, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghantar kita ke atas dunia ini, maka pastinya ada maksud dan tujuan. Karena sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil segala sesuatu diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada maksud dan tujuan. Maka untuk mencapai maksud kita di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan semua keperluan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, nanti manusia akan membutuhkan api, manusia akan membutuhkan angin, manusia nanti akan membutuhkan tanah, manusia semua akan membutuhkan yang namanya batu, manusia yang membutuhkan tumbuh-tumbuhan, manusia yang memerlukan hewan. Maka Allah SWT siapkan itu semuanya, baik yang ada di laut, di daratan, bahkan di dasar bumi, di udara sekalipun. Allah SWT telah siapkan. Untuk apa jemaah sekalian dimuliakan Allah? Untuk keperluan hidup manusia. Mengapa Allah siapkan semuanya? Karena manusia di dalam misinya agar menjalankan maksud yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak terlalaikan oleh kekurangan keperluan hidupnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sebetulnya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu ke alam dunia, melainkan aku ciptakan manusia dan jin itu hanyalah liya'budun, untuk menghambakan dirinya, untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka ini menjadi syarat utama kita semua menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang beriman, harus mengucapkan yang namanya asyhadu an la ilaha illallah sebagai sebuah kalimat syahadah yang kita mengaku dan meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, tempat kita beribadah, tempat kita bersujud, tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan, tempat bergantung semua makhluknya, tergantung dengan diri kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab kepada diri kita ini, agar bagaimana agama yang Allah berikan bisa wujud di dalam diri kita ini. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Maknanya apa jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita orang-orang yang beriman ini, tugas yang paling pertama adalah diri kita ini harus bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana diri kita ini agar bisa dekat kepada Allah, bagaimana agar diri kita ini bisa mengenal Allah, bagaimana agama wujud dalam diri kita ini. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala harus diri ini dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kita amalkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pikirkan hari demi hari, agar bagaimana diri ini semakin hari bertambah, usia semakin berkurang, hidup atas muka bumi ini hampir dekat kita berpisah. Maka diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki harus segera mulai kembali kepada Allah dan mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memerintahkan kepada kita, wa ahlikum, diri kamu sudah baik, wa ahlikum, keluarga kamu. Kita juga perlu tugas untuk memikirkan bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita, ahli kita, ahli keluarga kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ayat ini ulama sampaikan Allah alamatkan khusus kepada para suami untuk menjaga dirinya. Seorang suami harus taat kepada Allah, wahlikum, dan seorang suami ini harus bisa menjaga dan sekalian keluarganya, maksudnya istri dan anak-anaknya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami jangan merasa senang dulu kalau kita sendiri bersujud kepada Allah.
Kita jangan merasa senang dulu kalau kita sendiri bangga kepada Allah. Kita jangan merasa bangga kalau diri kita yang taat kepada Allah. Marilah di bulan Rajab yang berbahagia ini kita coba menoleh ke belakang. Lihatlah istri kita dengan saksama. Pandanglah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Istri kita juga sudah sangat lelah mengurusi kita. Setiap suapan makanan, setiap butiran nasi tidak masak dengan sendirinya, melainkan hasil korban dan jerih payah istri kita. Pandanglah wajah anak-anak kita. Mereka datang ke dunia ini hasil perjuangan keras seorang istri kita untuk melahirkannya. Antara hidup dan mati, banyak darah yang tertumpahkan, seluruh persendiannya sakit, tetesan air susu dan air susu lebih kurang 2 tahun mengasuh anak kita. Itu semua demi kelanggengan keluarga kita di dunia. Pandanglah istri kita. Adakah amal agama dalam istri kita? Apakah istri kita sudah bisa menjaga sholatnya dengan baik? Apakah istri kita sudah bisa menutup aurat dengan sebaik-baiknya? Jamaah Jumat ini dimuliakan Allah. Kalau belum, maka tugas kita sebagai suami, tanda kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Bukanlah seorang suami ini hanya memberikan kebutuhan kepada istrinya, permintaan-permintaan istri berupa dunia dikabulkan, tetapi tanda sayang seorang suami kepada istrinya agar bagaimana mereka bahagia mulai dari dunia ini sampai nanti kembali kepada Allah, mereka juga mendapat kebahagiaan di akhirat sana. Tidak ada cara lain kecuali ajaklah istri kita, bimbinglah istri kita dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasan atas segala mujahadah dan perjuangan istri akan terpenuhi apabila istri kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok anak-anak kita jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua punya cita-cita yang sama kepada anak kita. Kita berharap seakan-akan anak kita masa depannya harus cemerlang, anak kita masa depannya harus baik, anak kita masa depannya harus gemilang dengan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita apakah itu masa depan? Di manakah masa depan kita jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama sampaikan masa depan kita bukan di atas alam dunia ini jamaah sekalian. Dunia tidak punya masa depan. 60-70 tahun tidak punya masa depan. Kalaupun sampai 100 tahun kita diberikan hidup oleh Allah, kita pun tidak bisa menikmati masa depan. Apalagi sampai 200 tahun kita diberikan. Paling maksimal umur kita 60-70 tahun. Masa depan dunia ini tidak ada pasti, karena dunia tidak punya masa depan. Kita bercita-cita untuk menjadi orang kaya di masa tua kita, tapi ternyata kita juga tetap susah. Kita mungkin beringinkan agar menjadi orang sehat di masa tua kita, akhirnya kita di masa tua menjadi orang yang sakit. Kita mempunyai keinginan tentang masa depan dunia kita. Semua keinginan dunia kita seakan-akan terselisih dengan keinginan kita. Ternyata jamaah sekalian, masa depan bukan di dunia ini. Masa depan dunia sesuatu yang pasti, tanpa kita rencanakan pasti datang masa depan dunia kepada kita. Masa depan dunia adalah kalau sekarang kita ini masih kuat, maka masa depan dunia kita sudah tidak kuat lagi. Kalau mata kita sekarang masih terang, maka masa depan dunia kita adalah mati kita menjadi kabur. Kalau masa depan kita adalah sekarang rambut kita masih hitam, masa depan dunia yang pasti rambut kita akan memutih. Jamaah sekalian, dan setelah itu kita tinggalkan, berarti dunia tidak bisa masa depan. Masa depan ulama sampaikan adalah bagaimana kubur kita, bagaimana alam akhirat kita, sehingga gantunglah cita-cita setinggi-tingginya. Kita sudah melihat keindahan-keindahan dunia ini, bagaimana kita melihat keindahan kubur yang akan kita datangi. Rumah dari batu dan keramik sudah kita melihat atas dunia ini. Kita menginginkan bagaimana rumah kita terbuat daripada intan dan berlian. Kita sudah melihat kenikmatan makanan di atas alam dunia ini. Kita juga bercita-cita bagaimana lezatnya makanan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konon katanya tanpa kita susah payah kita baru wa mimma yastahun wa min hurin walahmin turbin tahun di dalam surga. Apa saja keinginan makanan-makanan yang kamu inginkan, maka dia akan datang kepadamu. Jamaah sekalian, apabila kita sudah menikmati indahnya buah-buah di dunia ini, nikmatnya buah-buahan di atas dunia ini, kita punya gantung cita-cita setinggi-tingginya, bagaimana kita bisa menikmat buah-buahan yang dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konon katanya akarnya terbalik ke atas dan buah-buahnya bergantungan ke bawah. Jamaah Jumat yang Allah SWT, itulah masa depan kita. Masa depan kita memikirkan bagaimana anak kita, diri kita punya masa depan yang cemerlang. Anak kita punya masa depan yang selamat di alam kuburnya, selamat di alam hisabnya, selamat di alam masyarnya. Yang pada hari itu seorang suami lain daripada istrinya, seorang istri lain daripada suaminya, orang tua lain daripada anaknya, saudaranya lain daripada saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi.
pada hari itu semua orang lari daripada tanggung jawab masing-masing hanya karena penderitaan dia bil masyar yang tidak bisa kita hadapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab ini saatnya yang baik. Rasulullah menyuruh kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Wa Rabb Sya'ban, berkahi kami juga nanti bulan Sya'ban ya Allah. Setelah Rajab kita berkahi hadapi Sya'ban, berkahilah kami. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami semua ya Allah pada bulan mulia Ramadan ini. Maka jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Rajab yang berbahagia ini kita mulai mengatur amalan-amalan lahiriah kita. Jamaah sekalian, kita mulai jadikan diri kita orang yang rajin dan taat. Istri kita ajak supaya menjadi orang yang rajin dan taat. Anak-anak kita dalam satu rumah kita mengajak mereka akan menjadi orang yang rajin dan taat. Karena Rajab ini adalah latihan jasmani kita. Sampailah pada bulan Sya'ban adalah latihan rohaniah kita. Latihan fisik di bulan Rajab ini sudah baik, maka hati kita mungkin belum tertata. Di bulan Sya'ban lah saat kita melatih hati kita dengan baik. Sampai fisik kita sudah menjadi baik, hati kita menjadi baik, maka kita sudah siap menerima indahnya, mulianya, berkahnya bulan Ramadan. Maka sebulan penuh kita menikmati bulan puasa nanti jemaah sekalian, sampailah kita pada Idul Fitri kita semua kembali suci, dan kesucian itulah yang diharapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kembali dalam keadaan suci, karena kita pun mauludil dalam fitrah. Kita semua datang ke dunia ini dalam keadaan suci, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Suci diri kita, suci hati kita, suci amal-amal kita, suci harta benda kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pahamkan kita, semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.